Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN. Hari ini kalian sudah memasuki pembelajaran kelas 5 semester 2. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang konvensi hak anak. Anak-anak memiliki kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan. Anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak-anak seberuntung itu. Semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Selain itu, akibat adanya perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan hak-hak anak terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut tadi apa? PBB, yang telah diratifikasi atau disetujui oleh hampir semua pemimpin negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Apa saja hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak? Yang pertama, hak atas kebebasan sipil. Yang kedua, hak atas lingkungan keluarga. Yang ketiga, hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar. Yang keempat, hak atas pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Dan yang kelima, hak atas perlindungan khusus. Hak yang pertama, hak atas kebebasan sipil. Maksudnya, anak-anak memiliki hak kebebasan seperti orang dewasa, yaitu hak memiliki identitas dan kewarganegaraan. Yang kedua, hak kebebasan untuk berpikir. Yang ketiga, hak kebebasan untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Akan tetapi, anak belum memiliki hak politik, hak untuk memilih atau dipilih dalam pemilu, menjadi calon pemimpin misalnya, ataupun hak berpartisipasi dalam pemerintahan, ikut pemilihan dalam pemilu. Anak-anak belum memiliki hak tersebut. Hak yang kedua, hak atas lingkungan keluarga. Hak-hak yang dimiliki anak pada hak atas lingkungan keluarga yang pertama, hak diasuh oleh orang tuanya. Apabila anak tidak memiliki orang tua atau anaknya terlantar, maka anak tersebut memiliki hak untuk diasuh oleh orang lain yang menjadi wali anak tersebut. Yang kedua, hak mendapatkan keluarga untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, hak dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan orang tua ataupun wali anak. Yang ketiga, hak yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan dasar. Yang pertama, hak tersebut berkaitan dengan pencegahan penyakit, pencegahan kekurangan gizi. Yang ketiga, pengurangan angka kematian bayi. Dan yang keempat, hak mendapatkan layanan kesehatan. Hak-hak ini menjamin kesehatan dan kesejahteraan kehidupan anak. Yang keempat, hak atas pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya yang meliputi hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh waktu istirahat. Maksudnya, anak-anak harus mempunyai waktu luang untuk istirahat dan untuk berkreasi, untuk mengembangkan potensi dirinya. Dan yang ketiga, hak terlibat aktif dalam kegiatan budaya, misalnya kegiatan budaya di sanggar, menari, melukis, dan lain-lain. Yang kelima, hak atas perlindungan khusus.
Nah, anak-anak mendapatkan hak perlindungan dari situasi perang. Ketika ada keadaan genting perang di suatu negara, maka anak-anak harus dilindungi. Yang paling utama. Yang kedua, perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Tidak boleh anak-anak dimanfaatkan untuk mencari uang. Misalnya disuruh mengemis, disuruh mengamen, dan lain-lain. Yang ketiga, hak perlindungan dari penyalahgunaan narkoba. Anak-anak harus dijauhkan dari narkoba. Dan yang keempat, hak perlindungan dari penjualan, penculikan, dan perdagangan anak. Biasanya, penjualan, penculikan, dan perdagangan anak ini berkaitan dengan eksploitasi ekonomi tadi. Anak-anak ada yang diculik misalnya, kemudian dijual kepada orang, kemudian anak itu dipekerjakan sehingga dapat menghasilkan uang dan memberikan keuntungan kepada seseorang. Nah, tetapi anak-anak mendapatkan hak perlindungan khusus tersebut. Jadi anak-anak merasa aman dalam kehidupannya. Itu adalah isi dari Konvensi Hak Anak. Nah, sekarang kamu adalah seorang siswa. Apa saja hak kamu sebagai seorang siswa? Seorang anak disebut sebagai siswa ketika mereka belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun tidak formal. Mereka memiliki hak-hak yang sama. Hak yang pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, ataupun bantuan lain dengan persyaratan yang berlaku. Yang keempat, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang kelima, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Dan masih banyak lagi hak-hak siswa. Kamu bisa menyebutkan dan mencarinya sendiri karena kamu adalah siswa. Setelah anak-anak memperoleh hak sebagai siswa, apa kewajiban anak sebagai siswa dan sebagai warga negara? Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Sebagai warga negara, wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang dan menaati peraturan yang berlaku. Nah, sebagai seorang siswa, kalian wajib mengikuti kegiatan sekolah sesuai ketentuan yang berlaku, mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan lingkungan sekolah, memelihara fasilitas yang ada di sekolah, dan juga mematuhi semua peraturan yang berlaku di sekolah. Hak dan kewajiban sudah. Yang terakhir adalah tanggung jawab sebagai warga negara dan sebagai siswa. Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Tanggung jawab sebagai warga negara adalah dilakukan dengan cara melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia adalah memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Apa tanggung jawab sebagai siswa? Yang pertama, menaati peraturan yang telah ditetapkan baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai peranmu sebagai seorang siswa. Yang kedua, seorang siswa hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sampai sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kehidupan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam sila-sila Pancasila. Itulah maksud dari Konvensi Hak-Hak Anak beserta hak-hak yang ada di dalamnya. Kemudian tadi sudah belajar juga tentang kewajiban seorang siswa dan juga sebagai warga negara.
kemudian belajar tentang tanggung jawab sebagai warga negara dan seorang siswa. Nah, kalian sudah mengerti dan memahaminya. Sekarang tinggal kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pembelajaran PPKN pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.